Presiden Joko Widodo diketahui memutuskan untuk memberikan bantuan langsung kepada masyarakat miskin yang ekonominya terdampak oleh pandemi virus corona atau COVID-19. Disebutkan bahwa bantuan tersebut akan diberikan oleh pihak pemerintah dalam bentuk paket sembako serta bantuan langsung tunai. Dikutip dari Kompas.com, keputusan itu diambil dalam rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Jokowi lewat video conference pada hari Selasa tanggal 7 April 2020. Paket sembako diketahui akan diberikan kepada masyarakat miskin di wilayah DKI Jakarta yang kini sudah menerapkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Selain itu, Menteri Sosial Juliari Batubara menyebutkan bahwa paket sembako yang diberikan ke warga di Jabodetabek senilai Rp600.000 per bulan. Paket sembako tersebut akan diberikan selama 3 bulan dan akan dimulai per bulan April. Sedangkan untuk warga di luar wilayah Jabodetabek akan diberikan bantuan langsung tunai atau BLT yang diterima tiap keluarga sebesar Rp600.000 per bulan. Juliari menyebutkan, BLT ini akan diberikan kepada seluruh keluarga di luar wilayah Jabodetabek yang terdata dalam data terpadu Kemensos. Namun syaratnya keluarga tersebut belum menerima bansos lain seperti program Keluarga Harapan, bantuan pangan non-tunai ataupun kartu prakerja. Selain dua bantuan tersebut, pemerintah pun turut menambah anggaran untuk program bantuan sosial yang lainnya. Misalnya program Keluarga Harapan atau PKH akan ditambah jumlah penerimaannya dari 9,2 juta keluarga menjadi 10 juta keluarga. Nilai uang tunai yang diberikan untuk tiap penerima manfaat juga meningkat 25%. Penerima kartu sembako juga dinaikkan dari 15,2 juta penerima menjadi 20 juta penerima. Nilainya juga dinaikkan sebesar 30% dari Rp150.000 menjadi Rp200.000 dan akan diberikan selama 9 bulan. Lalu kartu prakerja juga anggarannya dinaikkan dari Rp10 triliun menjadi Rp20 triliun. Penerima manfaatnya juga ditambah menjadi 5,6 juta orang. Terakhir, pemerintah juga menggratiskan tarif listrik bagi pelanggan 450 volt ampere dan diskon 50% untuk pelanggan 900 volt ampere kategori subsidi. Total, pemerintah menyiapkan dana sekitar Rp110 triliun yang dialokasikan untuk berbagai program jaring pengaman sosial ini. Dalam mengatasi dampak sosial ekonomi penyebaran COVID-19, pemerintah telah menyiapkan dana sekitar Rp110 triliun yang dialokasikan untuk jaring pengaman sosial bagi masyarakat lapisan bawah, agar tetap mampu memenuhi kebutuhan pokok dan tentu saja untuk menjaga daya beli. Pemerintah telah memperluas jumlah keluarga penerima manfaat dari PKH dari 9,2 juta penerima menjadi 10 juta, dan juga memperbesar nilai manfaat dinaikkan kurang lebih 25%, dan juga penyaluran dipercepat dari 3 bulan sekali menjadi sebulan sekali. Kemudian kartu sembako juga dinaikkan dari 15,2 juta penerima menjadi 20 juta penerima manfaat yang nilainya dinaikkan 30% dari Rp150.000 menjadi Rp200.000 dan diberikan selama 9 bulan. Dan khusus untuk Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, kita sedang menyiapkan program bantuan sosial khusus untuk 3,7 juta berbasis keluarga dan 1,1 juta nanti disiapkan oleh Pemprov DKI Jakarta dan 2,6 juta disiapkan oleh pemerintah pusat selama 2 bulan sesuai dengan masa tanggap darurat yang ditetapkan oleh Satgas COVID-19. Baik Tribuners, sekian dulu informasi dan berita yang kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Saksikan terus Tribun News Update untuk mengetahui informasi dan berita terupdate yang lainnya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Perkenalkan, nama saya Iker Agni. Saya dari Ilmu Pemerintahan Fakultas FISIP angkatan 2019 ingin mengumpulkan tugas UAS Keuangan Negara.
Dana desa awalnya digunakan untuk jejaring dana bidang kesehatan dan bidang ketahanan ekonomi, di mana pada bidang kesehatan dalam bentuk desa tangkap COVID-19 saat pandemi ini tujuannya untuk terciptanya ketertiban untuk mencuci tangan, memakai masker saat bepergian. Jejaring sosial ketahanan ekonomi, pemerintah juga mengeluarkan kebijakan atau mengeluarkan amanat. Yang pertama yaitu 1 SE nomor 8 tahun 2020 dan yang kedua adalah SE nomor 11 tahun 2020. Warga yang kehilangan pada mata pencariannya karena COVID-19 yang mendapatkan BLT yaitu dia yang belum menerima PKH dan mereka yang belum menerima pangan non tunai. Nah, warga miskin yang kehilangan mata pencariannya yang dapat menerima BLT senilai Rp600.000 per bulan. Selanjutnya, adapun keluarga yang mempunyai penyakit menahun berhak juga menerima BLT. Kenapa? Karena yang mempunyai penyakit kronis ini juga termasuk membutuhkan dana. Karena pada COVID-19 menyerang yang imun-imunnya lemah seperti darah tinggi, gagal ginjal, kanker, dan lain sebagainya. Itulah makanya termasuk ke dalam indikator penerimaan BLT tersebut. Kemudian yang melakukan pendataan pada bantuan BLT yaitu relawan desa COVID-19, di mana relawan desa COVID-19 yang sudah dibentuk kelompok oleh kepala desa dan langsung diketuai oleh kepala desa. Karena ini pendataan baru, karena dibutuhkan pendefinisian keluarga miskin, pendekatan dilakukan oleh 3 orang supaya adanya kesepahaman antara lebih dari 1 orang, yaitu keluarga itu benar-benar miskin atau tidak. Kalau sudah disertakan oleh 3 orang pendekatan dan dibantu oleh kepala desa, jadi sangat paham kalau misalnya warga miskin itu emang layak untuk dapat BLT. Untuk apa dilakukan verifikasi dan validasi? Ini sangat penting supaya tidak ada pihak-pihak yang tidak diajak di dalam pembahasan dan pemutusan siapa yang berhak menerima BLT desa. Setelah diverifikasi Mudensus, barulah ditetapkan oleh kepala desa. Dan ini juga sebagai ruang untuk kepala desa agar tidak mendapat salah ketika adanya pendataan yang kurang akurat. Setelah di tingkat desa selesai, data tersebut dibawa ke kabupaten. Tujuannya adalah untuk mensinkronisasikan. Harapannya adalah dengan dilakukan sinkronisasi di kabupaten, tidak ada lagi overlapping. Karena dalam konteks bantuan langsung tunai, kuncinya yaitu ada 2. 1, kecukupan, dan 2 adalah ketepatan sasaran. Hal ini tidak boleh ditinggalkan. Dan insya Allah jika dua hal ini terpenuhi selesai, kecukupan tersebut yaitu ketepatan dari ketepatan sasaran. Jangan sampai ada keluarga yang menerima bantuan atau kebijakan lain. Itulah dari kebijakan BLT desa, harus mereka yang belum mendapatkan PKH, bantuan non tunai, supaya tidak overlapping. Bantuan non tunai tersebut juga seperti kartu prakerja. Supaya apa? Supaya dana APBN juga terlaksana ke sasaran yang tepat. Semoga dengan adanya kebijakan ini masyarakat sedikit terbantu oleh aparatur pemerintah dan aparatur desa dan presiden yang care kepada masyarakatnya. Karena pada saat pandemi ini masyarakat membutuhkan sekali dana berupa uang, sandang, pangan. Saya harap juga kepada aparatur desa, aparatur pemerintah harus bijaksana mengambil kesimpulan untuk membantu dan memberikan BLT kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan, benar-benar miskin gitu, kehilangan mata pencariannya. Terima kasih. Baik, selanjutnya kita masuk ke kurva. Dana BLT berupa bantuan dari pemerintah Presiden Joko Widodo sebesar 150 triliun atau cukupkah? Sedangkan di DKI Jakarta diberikan bantuan sebesar 600.000 per bulan dan itu selama 3 bulan. Dan 2,6 juta penduduk jiwa dijumlahkan sebanyak 1, juta KK.
diberi bantuan oleh Joko Widodo kepada DKI Jakarta sebanyak 2,2 triliun. Selanjutnya kita beralih ke Bodetabek. Sama halnya diberi bantuan 600.000 per bulan selama 3 bulan. Dan di sini ada 1,6 juta jiwa atau 576.000 kakak dan diberi bantuan oleh pemerintah sebanyak 1 triliun. Selanjutnya ada di luar Jabodetabek atau seluruh Indonesia. Dan ini sama halnya diberi bantuan oleh pemerintah sebanyak 600.000 per bulan dan ini sebanyak 3 bulan lamanya. Ada 9 juta kakak dan 16,2 triliun ini bantuan di seluruh Indonesia yang disalurkan oleh pemerintah. Baik, kita langsung masuk ke penerimaan yang layak menerima bantuan BLT, yaitu dari data BPS. Saya ambil. Penduduk miskin 24,7 juta orang. Dan kalau kita bagi menjadi 4,8 anggota per keluarga, di mana rumah tangga miskin 5 5,41 juta kakak dan rumah tangga hampir miskin 13,97 juta kakak dan totalnya yaitu 19,38 juta kakak. Baik, secara anggarannya 2,02 juta dikali 19,28 juta sama dengan 39,1 triliun untuk 1 bulan. Sedangkan jika untuk 3 bulan diperlukan anggaran sebanyak 117 triliun untuk program BLT. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.